شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk di poin 141. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fa in sami'ta ar-rajula yaqul, kalau engkau mendengar ada seorang yang mengatakan fulanun musyabbih. Ada perbedaan sedikit tadi. Kalau sini fulanun musyabbih, si fulan adalah orang yang musyabbihah. Wa fulan yatakallamu fi tashbih, atau si fulan membicarakan tentang tashbih. Fattahimhu wa'lam annahu jahmi, tuduhlah dia dan ketahuilah bahwasanya dia itu orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu atau kelompok Jahmiyah meniadakan nama dan sifat Allah Ta'ala, dan mereka termasuk ahlu ta'til yang paling parah. Jadi ada namanya Mu'attilah, sekte yang mengingkari sifat Allah Ta'ala. Dan nanti Mu'attilah atau ahli ta'til itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah itu adalah Jahmiyah, yang mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Itu Jahmiyah. Kemudian nanti di bawahnya ada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menetapkan semua nama tetapi mengingkari semua sifat Allah Ta'ala. Kemudian nanti di bawahnya lagi adalah orang yang mengingkari beberapa sifat seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah termasuk Mu'attilah atau ahli ta'til. Mereka menetapkan semua nama dan sebagian sifat yang sesuai dengan akal mereka atau kaidah logika mereka. Sifat yang tidak sesuai maka nanti harus ditakwil. Ditakwil, takwil itu harus dipalingkan maknanya. Kalau tidak bisa dipalingkan maknanya maka nanti ditolak. Ayat itu ditolak. Sampai mereka mengatakan, yaitu orang Asy'ariyah mengatakan, wa kullu nasin auhama tashbiha. Setiap nas yang menetapkan sesuatu yang sama antara Allah dengan makhluk, awilhu, maka nas itu harus ditakwil. Misalkan ayat Allah menetapkan bahwa dirinya punya dua tangan. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Kata mereka ini tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya tangan. Bagaimana caranya? Caranya harus ditakwil. Berarti tangan artikan dengan mana yang lain. Maka tangan dinamakan dengan kekuasaan. Tangan itu diartikan dengan kekuasaan, itu namanya takwil. Kalau tidak bisa ditakwil lagi, sudah nggak bisa lagi sama sekali, nggak bisa takwil, nggak bisa. Maka kata mereka, awirmi tanziha, atau buang saja ayat itu dengan tujuan untuk mensucikan Allah Ta'ala. Sehingga nanti ahlu ta'til mereka menuduh orang yang menetapkan nama dan sifat Allah dengan tuduhan musyabbih atau mujassimah. Bahasanya mujassimah itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau orang yang menjasadkan Allah Ta'ala. Allah itu adalah kayak zat yang ada jasadnya. Maka kita katakan tidak melazimkan kalau kita menetapkan sifat harus kita serupakan. Maka kalau Ahlussunnah itu punya kaidah, di antara kaidahnya itu itsbatun. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala bila tashbih, tanpa harus menyamakan. Berarti samanya di mana? Samanya cuma dalam sekedar nama. Nama, yaitu Ahlussunnah menetapkan Allah punya tangan, manusia juga punya tangan, sama-sama namanya tangan. Tetapi beda hakikatnya, yaitu kaifiyahnya itu beda. Antara tangan Allah dengan bentuk tangan makhluk itu berbeda. Sehingga apa? Kalau kita menetapkan sifat Allah, bukan berarti kita samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga kita katakan itsbatun bila tashbihin, yaitu kita menetapkan sifat Allah Ta'ala tanpa harus kita itu menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk.
sama dalam aslus sifat, yaitu aslus sifat itu dalam penamaan. Kalau dalam penamaan sama-sama namanya tangan. Cuma dalam hakikat tidak sama. Dan penamaan yang sama, yaitu sama-sama nama tangan. Persamaan nama tangan itu cuma ada di akal, yaitu cuma ada di gambaran akal. Di alam nyata nggak ada. Sehingga kalau sudah di alam luar itu semuanya beda. Orang-orang Jahmiyah mereka menyamakan atau menghukumi orang yang menetapkan sifat Allah dengan hukumnya musyabbih. Maka orang-orang yang suka menuduh kelompok lain dengan tasybih, musyabbih, maka dia itu biasanya Jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau ada orang yang mengatakan fulanun nasibiyyun fa'lam annahu rafidhiyyun. Jika kamu mendengar ada orang mengatakan oh si fulan itu nasibi. Nasibi itu kelompok yang nasaba. Nasaba itu menegakkan al-adawah li ahlil bait. Orang yang menegakkan permusuhan kepada ahlul bait itu dinamakan dengan nasibah atau dinamakan dengan nasibiyah. Yaitu orang-orang yang membenci ahlul bait. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib maksudnya itu. Yang membenci ahlul bait maka itu namanya nasibiyah. Siapa yang menamakan mereka dengan nasibi? Orang Syiah. Orang Syiah menamakan mereka pembenci Ali dinamakan dengan nasibah. Sedangkan mereka yang mencintai Ali, mereka namakan diri mereka dengan Syiah. Kami Syiatu Ali. Kami itu Syiahnya Ali. Syiah itu apa? Penolong. Syiah itu pengikut. Maka nama Syiah itu nama baik. Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak nama Syiah itu nama kebaikan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Termasuk Syiahnya Syiah. Syiah itu kelompok keturunan, penolong, itu namanya Syiah. Sehingga mereka orang-orang Rafidhah mereka menamakan diri mereka Syiah. Kami itu Syiah. Sebenarnya mereka itu bukan Syiah. Itu terlalu baik, nama Syiah untuk mereka itu terlalu baik. Tetapi mereka itu namanya Rafidhah. Mereka itu namanya Rafidhah. Sehingga ulama-ulama kita menamakan mereka itu Rafidhah. Cuma mereka sendiri yang menamakan diri mereka Syiah. Setelah itu nama Syiah itu masyhur. Sehingga akhirnya berubahlah nama mereka itu menjadi Syiah untuk merekomendasikan mereka. Karena Syiah itu nama baik. Syiah itu nama baik. Sedangkan kita itu menamakan mereka bukan Syiah. Karena mereka itu juga berkhianat juga kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka kita namakan dengan Rafidhah. Yang menamakan mereka dengan Rafidhah itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali. Kelompok namanya Zaidiyah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika didatangi sama orang-orang Syiah untuk melawan pasukan Muawiyah, maka beliau mengatakan keluarlah kalian, fa antum rawafid, karena kalian itu Rafidhah. Sehingga nama mereka itu Rafi atau nama mereka Itsna Asyariyah. Nama mereka Itsna Asyariyah, bukan Syiah. Kalau Syiah terlalu baik. Jadi kalau orang Syiah itu menghukumi atau menamakan, menjuluki orang yang membenci Ali dengan julukan Nasibiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau ada orang mengatakan takallama bitauhid, dia menetapkan ada tauhid untuk Allah Ta'ala. Atau wasyrah li tauhid, tolong jelaskan kepada saya tauhid, yaitu bicaranya tauhid dan tauhid. Fa'lam annahu kharijiyun mu'taziliyun, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah Mu'tazilah. Khawarij Mu'tazilah. Maksudnya apa tauhid itu? Tauhid itu merupakan salah satu usul dari usul Mu'tazilah. Jadi usul itu nanti kalau kita bicara firaq, yaitu tentang sekte-sekte dalam Islam, itu nanti sekte itu banyak sekali. Awal kali muncul Syiah, kemudian Khawarij, kemudian di akhir sahabat ada namanya Qadariyah, kemudian di zaman tabi'in ada namanya Mu'tazilah, kemudian nanti berlangsung lagi sampai ada namanya Jahmiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan yang lainnya lah, banyak. Lah mereka itu punya usul. Setiap sekte itu punya usul, punya ADART lah maksudnya, punya usul. Siapa yang keluar dari usul itu, maka dia keluar dari sekte itu. Usul itu adalah perkara yang disepakati dalam satu kelompok. Kelompok ini apa yang mereka sepakati, itu namanya usul. Sehingga menetapkan usul itu nggak mudah. Misalkan ini, usulnya Ikhwan itu apa?
Apakah mereka itu mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim? Itu usul mereka enggak. Diskusi nanti panjang para ulama. Apakah di antara usul Khawarij itu wujub al-khuruj ala sultan zalim, mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim? Itu usul enggak? Atau misalkan orang Khawarij itu mengkafirkan dengan kabair, dosa besar, usul enggak? Apakah ada ulama-ulama Khawarij yang mereka itu menyelisih usul ini? Enggak, mereka rupanya dari bab ini sepakat. Apakah mereka itu mengkafirkan dengan sebab shaghair? Khilaf di antara mereka. Hatta Khawarij saja khilaf. Maka kalau perkara yang mereka khilafkan tidak dimasukkan dalam usulnya mereka. Tergambar, paham ya? Jadi usulnya Khawarij, usulnya Mu'tazilah, usulnya misalkan Syiah, ada usul-usul. Usul-usul itu apa? Sebuah perkara yang mereka sepakati di dalam satu sekte itu, atau ADR itulah undang-undangnya yang mereka semuanya sepakat. Nah, Mu'tazilah mereka memiliki 5 usul. Yang gembar-gembar usul itu dulunya Mu'tazilah. Bukan berarti Ahlussunnah itu nggak punya usul. Ahlussunnah juga punya usul. Cuma yang gembar-gembar masalah usul itu biasanya Mu'tazilah dengan usulnya mereka. Mereka memiliki 5 usul. Di antara usul yang mereka gembar-gemborkan itu adalah tauhid. Ada nanti tauhid, ada namanya adil, dan yang lainnya banyak, ada 5. Usulnya mereka itu khamsah. Nah, di antara usul mereka itu tauhid. Maksudnya apa tauhid itu? Maksudnya itu harus, yaitu kita itu mentauhidkan Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah itu apa? Harus kita tolak pada diri Allah sifat. Allah nggak punya sifat. Itu usulnya mereka. Jadi yang dimaksud dengan tauhidnya versinya orang Mu'tazilah, kita mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dan termasuk menyamakan adalah menetapkan sifat. Sehingga siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, Allah punya, misalkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti dia syirik kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Versi Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah punya usulnya itu tauhid. Tapi yang dimaksud dengan tauhidnya Mu'tazilah adalah meniadakan semua sifat Allah Ta'ala. Sehingga kata mereka, siapa yang masih menetapkan satu sifat Allah, maka dia belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi tauhid versi mereka. Sehingga kalau mereka Mu'tazilah menjuluki orang-orang Ahlussunnah yang menetapkan sifat Allah Ta'ala kafir, musyrik. Mereka musyrik, dijuluki dengan orang musyrik karena mereka belum mentauhidkan Allah Ta'ala versi mereka. Au yaqul fulan mujbirun au yatakallamu bil ilja, atau ada orang yang mengatakan si fulan itu mujbir. Mujbir itu akidahnya Jabariyah, yaitu mengatakan bahwa dia itu mujbir. Mujbir itu maksudnya hamba itu dipaksa. Au yatakallamu bil adli, atau Allah itu atau menetapkan keadilan Allah Ta'ala. Fa'alam annahu qadariyun, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah Qadariyah. Kalau bicara masalah takdir, maka nanti ada 2 sekte yang menyimpang. Sekte yang pertama namanya Qadariyah, sekte yang kedua namanya Jabariyah. Qadariyah, kenapa mereka dinamakan dengan Qadariyah? Karena mereka hulu fi itsbat qudratil abdi. Mereka berlebihan dalam menetapkan kemampuan hamba, sampai akhirnya kemampuan hamba disejajarkan dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka dinamakan dengan Qadariyah. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Allah atau Jabariyah, kalau Jabariyah mereka mengatakan Allah itu memaksa hamba, sehingga kalau ada seseorang hamba berbuat dosa dan maksiat, mereka itu dipaksa sama Allah Ta'ala. Ini kelompok namanya Jabariyah. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Itu bicara masalah takdir. Dan semua, kalau kita lihat nanti secara teliti lagi, kita lihat dalil-dalil mereka, orang Qadariyah, mereka punya naub minal haq. Mereka punya satu cabang dari kebenaran. Yaitu apa? Mereka menetapkan bahwa Allah itu, mereka mengakui Allah itu menetapkan fi'il, perbuatan hamba kepada hamba. Sehingga hamba itu yang berbuat, hamba itu yang diberikan balasan. Berarti apa? Perbuatan hamba itu ya dia sendiri yang berbuat. Benar nggak itu? Benar. Memang ada ayat seperti itu. Cuma mereka melupakan kebenaran yang kedua.
Jadi orang Mu'tazilah, orang Qadariyah, mereka itu kayak kacamatanya cuma satu. Mereka melihat kepada dalil-dalil akan penetapan perbuatan hamba kepada hamba, penisbatan perbuatan hamba kepada hamba. Tapi mereka meniadakan atau tutup mata dari dalil-dalil yang menetapkan perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Ini jadi ada dua ini. Perbuatan hamba ini milik siapa? Kalau kita membaca ayat, memang ada dalil bahwa perbuatan hamba itu yang dinisbatkan kepada hamba itu. Kan hamba yang berbuat. Ya, sehingga yang disebutkan langsung hambanya, misalkan wadzakirina wadzakirat. Ya, orang yang berzikir, dia yang berzikir kan itu. Ya, muttaqin gitu. Uiddat lil muttaqin, orang yang bertakwa. Berarti kan takwa itu kepada dia, orangnya kan itu. Sehingga banyak ayat yang mana Allah menisbatkan perbuatan hamba kepada hamba. Sehingga dia dijuluki dengan perbuatan itu, dia mendapatkan balasan, dan dia itu, ya perbuatan itu nisbatnya kepada dia gitu loh. Ini dalil, ini benar. Ini yang dipegang sama orang-orang Qadariyah. Sedangkan orang-orang Jabariyah, mereka melihat cuma dalil-dalil tentang semua perbuatan hamba itu takdir Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak punya kehendak kecuali Allah menghendaki. Dan yang lainnya dari perbuatan Allah semua. Sehingga orang-orang Jabariyah melihat kepada dalil-dalil bahwa semua yang ada itu ciptaan Allah Ta'ala. Mereka lupa dengan penisbatan perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga dua kelompok ini, Qadariyah dan Jabariyah, Qadariyah punya satu sisi kebenaran, cuma dia terluputkan sisi yang lain. Orang Jabariyah, dia punya satu sisi kebenaran, cuma dia meniadakan yang lain. Ahlus Sunnah menggabungkan dua-duanya. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan bahwa perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba dan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Perbuatan hamba dinisbatkan kepada hamba lil mubasyarah, karena hamba itu yang langsung mengamalkan. Dia sebagai mahalnya, sebagai tempat untuk perbuatan itu. Sedangkan perbuatan hamba dinisbatkan kepada Allah khalqan wa ijadan, dilihat dari penciptaan dan takdirnya. Misalkan gini, sholat. Ini sholat, ada seorang hamba mengerjakan sholat. Sholat ini dinisbatkan kepada hamba yang sholat, sholatnya orang itu. Maksudnya apa? Dinisbatkan kepada hamba karena orang itu yang langsung mengerjakan. Dia mubasyir, dia itu yang mengerjakan langsung. Dirinya yang yaitu yang mahal, yaitu dirinya itu yang mengeluarkan perbuatan itu gitu. Yaitu dilihat, dinisbatkan kepada hamba, dilihat dari mubasyirnya, siapa yang langsung mengerjakan. Tetapi sholatnya kita itu juga dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, dilihat dari penciptaan. Sholat ini Allah mentakdirkan dan Allah menciptakan perbuatan kita, sehingga dinisbatkan kepada Allah dari segi penciptaannya, tetapi dinisbatkan kepada kita karena kita yang mengerjakan. Tergambar ya, paham ya? Paham ya? Sehingga apa? Sehingga dalam masalah sholat, zina misalkan. Zina itu perbuatan siapa? Maka kita katakan zina itu perbuatan hamba yang langsung mengerjakan, tetapi zina itu adalah takdir Allah Ta'ala. Dinisbatkan zina itu kepada Allah karena Allah yang mentakdirkan dan Allah yang menciptakan. Dinisbatkan kepada hamba itu karena hamba itu yang mengamalkan langsung gitu. Sehingga Ahlus Sunnah itu menggabungkan dua ini digabungkan sama Ahlus Sunnah. Qadariyah, Jabariyah, mereka punya kelebihan atau punya sisi kebenaran, cuma mereka lupa dengan sisi yang lain. Lianna hadhil asma muhdathatun ahdatha ahlul ahwa. Nama-nama ini nama-nama yang baru, yang dibuat-buat sama orang-orang yang menyimpang. Ulama rahimahullah ta'ala, qala Abdullah bin Mubarak, la ta'khudhu an ahlil kufati fi rafdi syai'an. Kalian jangan mengambil dari ulama-ulama ahlil Kufah, ya Irak, berkaitan dengan Rafidah, Syiah. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang Kufah, orang-orang Irak itu Syiah. Walaupun ada ulama Ahlus Sunnah di situ bicara masalah Syiah, itu jangan diambil. Kenapa? Karena dominasinya itu di Kufah itu orang-orang Rafidah. Sehingga kita tidak boleh mengambil dari mereka. Kenapa? Karena
bercampur antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Rafidhah di sana. Jadi ini nanti masalah ilmu, berkaitan masalah ilmu. Ada nanti dinamakan dengan hukum aghlabiyah. Hukum aghlabiyah. Aghlabiyah itu sebuah negeri atau sebuah tempat. Aghlabiyahnya tempat ini apa? Oh, aghlabiyahnya tempat ini dia itu menolak sesuatu ini dari akidah Ahlussunnah. Maka dalam masalah ini nggak boleh kita ngambil sedikit pun dari ulama itu di negeri itu. Kenapa? Karena negeri itu terkenal masyhur dengan akidahnya seperti ini. Maka itu tidak boleh. Maka beliau mengatakan tidak boleh kalian mengambil dari ulama-ulama Kufah berkaitan dengan Rafidhah. Wala an ahli Syam fi sayfi syai'an. Demikian juga kalian tidak boleh mengambil pendapat ulama-ulama ahli Syam berkaitan dengan pedang. Maksudnya pedang itu apa? Memberontak kepada penguasa. Kenapa? Kok ahli Syam? Karena mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Karena mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Sehingga ulama-ulama Syam pasti mereka punya takwil, mereka punya dalil berkaitan dengan bolehnya memerangi Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak boleh kita ambil berkaitan dengan itu. Itu kenapa? Karena nanti bisa bercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Karena dominasinya sama, antara kebenaran dan kebatilan itu bisa sama di negeri itu. Wala an ahlil basrati fil qadari syai'an. Dan kalian jangan mengambil dari ulama-ulama Basrah berkaitan dengan takdir. Kenapa? Karena Qadariyah, ulama-ulama Qadariyah itu munculnya dari Basrah. Maka itu awal kali munculnya sekte Qadariyah itu dari Basrah. Maka kalau ada orang ulama Basrah bicara masalah takdir, nggak usah kita ambil. Kenapa? Karena di sana sudah terkontaminasi akidah Ahlussunnah, terkontaminasi dengan akidah Qadariyah. Kenapa? Karena Qadariyah dominan. Di negeri itu Qadariyah dominan. Karena di Basrah terkenal dengan itu. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an. Dan jangan mengambil dari ulama-ulama Khurasan berkaitan dengan irja', murji'ah. Kenapa? Karena dominan. Di Khurasan itu dominan, irja' itu dominan. Wala an ahli Makkah fi sarfi. Dan tidak boleh kalian mengambil dari ulama-ulama Mekah tentang saraf. Sarf ini berkaitan dengan riba, tukar menukar asnaf ribawi, di mana ini ada kelebihan, ini ada kekurangan. Ini berkaitan masalah saraf atau tukar menukar uang lah itu. Rupiah dengan rupiah 100.000 dapatnya 95 recehan, itu namanya saraf. Kenapa ulama-ulama Mekah nggak boleh diambil berkaitan masalah riba seperti ini? Karena ulama-ulama di Mekah mereka ulama rujukan mereka Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas kan termasuk madrasahnya ahli Mekah. Lah beliau Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan masyhur ucapan beliau itu, la riba illa fi nasi'ah. Tidak ada riba kecuali dalam riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl nggak ada. Riba fadl nggak ada. Riba nasi'ah, nasi'ah itu berarti ribanya sebabnya kenapa? Karena ada keterlambatan. Sedangkan riba fadl karena ada kelebihan, itu nggak masuk riba. Tidak masuk riba dalam pendapatnya Abdullah bin Abbas. Dan itu jadi dominan. Sehingga dominan orang-orang Mekah, ya pendapatnya masalah riba fadl nggak ada. Yang ada cuma riba nasi'ah. Maka itu kalau mereka bicara masalah saraf, tukar menukar uang, nggak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena mereka membolehkan, menganggap itu tidak termasuk riba. Sehingga tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena dominasinya orang-orang Mekah mengikuti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena itu madrasahnya beliau. Wala an ahlil Madinati fil ghina. Dan jangan kalian mengambil ulama-ulama ahlil Madinah berkaitan dengan ghina, musik. Bolehnya musik. Karena dominan. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya'i syai'ah. Kalian jangan mengambil perkara-perkara ini dari mereka, walaupun mereka ulama Ahlussunnah. Tetapi karena dominasi antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah di tempat itu hampir sama, antara yaitu terkadang Ahlul Bidah menjadi dominasi di tempat itu, sehingga dalam masalah itu nggak boleh kita ambil. Wa idza ra'aita rajula yuhibbu Abu Hurairah. Kalau ada seseorang dia mencintai Abu Hurairah, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, Usaid bin Khudair, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Ini mencintai sahabat. Wa idza ra'aita rajula yuhibbu Ayyub as-Sikhtiyani. Kemudian wa ibn Aufin
Abdullah bin Auf, Abdullah bin Aun Al-Basri, wa Yunus bin Ubaid, wa Abdullah bin Idris Al-Audi, wa Sya'bi, wa Malik bin Mighwal, wa Yazid bin Zuray, wa Mu'ad bin Mu'ad, wa Wahab bin Jarir, wa Hamad bin Salama, wa Hamad bin Zaidin, wa Malikin, wa Malik bin Anasin, wal Auza'i, wa Zaidah bin Qudamah, fa'alam annahu sahibu sunnah. Semuanya ulama-ulama al-sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yuhibbu Ahmad bin Hanbal, ini generasi. Jadi generasi setelahnya yaitu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal aslinya namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj bin Minhal, wa Hamad bin Nasr al-Khuzai, wa dzakarahum bi khairin, dan orang itu menyebutkan mereka dengan kebaikan. Wa qala bi qaulihim, dan orang itu mengikuti ucapan mereka. Fa'alam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia itu ahlu sunnah. Qala ma'alif wa ta'ala, wa idza ra'aitu rajulan jalasa ma rajulin min ahli al-ahwa, jika kamu melihat ada orang yang yaitu duduk-duduk, jalasa yujalisu, menemani duduk. Wa idza ra'aita rajulan jalasa ma rajulin min ahli al-ahwa, kalau kamu melihat ada seseorang yang dia duduk bersama ahli al-ahwa, fahadzirhu, maka peringatkanlah dia. Wa arifu, dan beritahu dia kalau dia teman duduk dia itu adalah orang ahlul bidah. Dan itu nanti termasuk mimba bin tahdzir, termasuk ghibah juga. Ini termasuk bagian ghibah. Tetapi ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan. Misalkan kita melihat ada orang, dia akrab sekali dengan seseorang, misalkan si A. Kita tahu kalau si A itu ahlul bidah, akidahnya menyimpang dalam banyak masalah. Maka saya datangi orang itu yang duduk sama orang ahlul bidah, saya ingatkan, dia itu adalah orang yang seperti ini, seperti ini. Termasuk ghibah, tetapi termasuk ghibah yang dibolehkan, karena ghibah itu hukum asalnya nggak boleh menyebutkan aib, dan kesesatan itu termasuk aib, kecuali kalau dibutuhkan. Maka nanti ada 6 perkara yang dibolehkan dalam bab ghibah. Ada 6 perkara, diantaranya itu adalah tahdzir, jika tujuannya itu untuk memberikan peringatan kepada manusia. Tapi Imam Nawawi mengatakan, tapi hati-hati, karena dalam bab tahdzir pintu syaitan terbuka lebar, sehingga seakan-akan kita itu mentahdzir orang ahlul bidah tujuannya untuk membela Allah dan Rasul, padahal tujuan kita itu adalah hasad dalam hati kita, dan itu syaitan. Itu pintarnya syaitan seperti itu. Wa in jala sama aku ba'da ma alima, kalau dia itu sudah tahu bahwasanya si fulan itu ahlul bidah, kau masih duduk, fattaqihi, maka jauhlah, kamu jauhi orang itu. Fa innahu sahibu hawa, karena dia itu orang pengikut hawa nafsu. Jadi apa hukum duduk bersama ahlul bidah? Nanti duduk dengan ahlul bidah itu bermacam-macam. Pertama, kita mendatangi ahlul bidah untuk mendebat mereka, untuk membantah mereka dan menasihati mereka. Itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Seperti kisah pemuda yang mendatangi Dajjal untuk membongkar kedoknya Dajjal, karena hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Yang kedua, bagi orang yang dia itu tidak mampu dan dia itu takut terkena bid'ahnya orang itu, maka hukumnya nggak boleh, hukumnya haram duduk bersama mereka. Kemudian ketiga, jika ada hajat tertentu di mana kita harus duduk dengan mereka, dan kita punya basic atau kita punya steril lah, kita itu punya benteng untuk membentengi bid'ahnya mereka, maka hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Muamalah dengan mereka ahlul bidah selama kita punya bekal mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hukumnya boleh. Sehingga duduk dengan ahlul bidah itu macam-macam. Sedangkan dalil yang dipakai almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya ngikut teman akrabnya. Kita maksudnya di sini itu khalil. Khalil itu bukan jalis, beda. Kalau jalis itu cuma sekedar duduk. Kalau khalil itu sudah sampai dekat. Kalau dekat nggak boleh. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama itu adalah, ilmu itu adalah agama. Agama. Fal yanzur ahadukum man ta'khuduna dinahu. Kamu lihat orang itu akan mengambil ilmu dari siapa. Sehingga masih di sini itu duduk sama ahlul bidah. Kita duduk dengan ahlul bidah itu bermacam-macam. Bahkan duduknya, terkadang duduk sama ahlul bidah itu tujuannya untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tujuannya untuk mengamalkan ketakwaan. Contohnya misalkan kita melawan musuh bersama, melawan orang komunis,
musuh bersama. Terkadang kita harus duduk sama ahlul bidah. Kenapa? Karena tidak bisa melawan mereka kecuali kita harus bersatu. Walaupun kita dengan ahlul bidah. Itu hukumnya gak ada masalah. Sehingga memang kaidah aslinya seperti itu. Tidak boleh orang itu duduk sama ahlul bidah. Hukum asli. Kenapa? Karena takut kalau dia itu akan terfitnah. Cuma bagi orang yang mampu atau orang yang punya basic boleh. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu. Kalau ada orang kita bawakan, kita datangkan kepada dia athar, tetapi dia tidak menginginkan, wa yuridul Quran, tapi yang diinginkan hanya Al-Quran saja. Mereka mengatakan, saya enggak butuh dalil, saya enggak butuh hadis, saya enggak butuh athar, yang saya butuhkan cuma Al-Quran. Fala syakka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqati. Tidak dilakukan lagi bahwasanya orang itu telah mencakup di dalam hatinya zindiqah, yaitu penyimpangan, kemunafikan. Fakum min indihi, maka kamu berdirilah dari dia. Wada'hu, tinggalkan dia dan jangan duduk bersama dia. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa'lam annal ahwa kullaha radiyatun. Ketahuilah bahwasanya semua ahwa itu bid'ah. Yang dimaksud dengan ahwa itu bid'ah. Istilah ulama-ulama salaf kalau mengatakan ahwa itu berarti bid'ah, yaitu ahwa fid din, bukan ahwa fi dunia. Wa alam annal ahwa, sesungguhnya bid'ah kulluha radiyatun, semuanya itu kerendahan, yaitu semuanya itu kehinaan. Tad'u kulluha ila saif, di mana semua bid'ah pasti akan mengejak orangnya untuk mengangkat pedang. Untuk apa? Mengangkat pedang untuk membantai siapa saja yang tidak mengikuti bid'ah mereka. Jadi orang kalau dia sudah jatuh dalam bid'ah, dia menganggap bid'ah itu kebenaran. Sehingga apa? Dia akan membela bid'ah itu walaupun dengan senjata. Sehingga kebiasaan orang-orang ahlul bid'ah itu, mereka akan mengkafirkan dan akan menyerang semua selain mereka. Itu cirinya mereka, cirinya ahlul bidah. Sedangkan ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah itu kita, sebagai ahlus sunnah itu kita tahu perbuatan mereka itu adalah bid'ah, tetapi kita harus sayang kepada mereka. Oleh itu Syekhul Hasan sekali beliau katakan, ahlus sunnah itu a'lamun nasi bil haq, orang yang paling tahu tentang kebenaran, wa arhamuhum bil khalq, dan ahlus sunnah itu adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Kalau mereka mengkafirkan kita, bukan berarti kita mengkafirkan mereka. Kalau mereka menzalimi kita, bukan berarti ahlus sunnah melawan kezaliman dengan kezaliman. Enggak. Ahlus sunnah enggak seperti itu. Nah itu ketika orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah berkuasa di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bagaimana cara menundukkan lawannya itu? Dengan cara pedang. Ditundukkan dengan cara kekuatan dan kekuasaan. Sehingga sampai banyak ulama-ulama ahlus sunnah yang digantung sama mereka. Tapi apakah ulama ahlus sunnah seperti itu juga melawan mereka? Tidak. Kecuali kalau bid'ahnya sudah mukafirah. Sehingga seperti Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan itu dihukum mati. Tetapi kalau selain itu tidak. Nah itu ahlus sunnah itu mereka tidak bermudah-mudahan dalam mengangkat pedang atau mengangkat senjata melawan musuh-musuh mereka. Karena ahlus sunnah nggak seperti itu. Kalau bid'ah seperti itu. Nah itu kalau orang-orang ahlul bidah itu setiap dia jatuh dalam bid'ah, maka dia nanti akan memegang senjata untuk menghancurkan siapa saja yang melawan bid'ah mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka itu di atas kebenaran. Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafidu wal mu'tazilatu wal jahmiyatu. Dan bid'ah yang paling jelek dan yang paling parah penyimpangannya itu, bahkan terkadang bisa jatuh pada kufur, itu rawafid, yaitu rafidah, wal mu'tazilah, kemudian mu'tazilah, jahmiyah. Jahmiyah sudah dikafirkan juga sama para ulama. Kalau mu'tazilah tidak. Tapi kalau rafidah kemudian jahmiyah, ulama sudah mengkafirkan mereka. Kalau mu'tazilah tidak. Fa innahum yarudunan nasa ala ta'tili wa zandaqati. Karena mereka mengajak manusia atau menghalau manusia untuk menuju kepada ta'til dan zandaqati, zindik, seperti orang-orang Jahmiyah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa alam annahu man tanawala ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah siapa yang mencela salah satu dari sahabatnya Rasulullah, fa'alam annahu innama arada Muhammadan,
ketahuilah bahwasanya yang dia inginkan itu adalah Nabi Muhammad. Waqad adzahu fi qabrihi. Maka siapa yang mencela sahabat, dia telah mengganggu Rasulullah dalam kuburannya. Yaitu ini seperti perbuatan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, di mana mereka mengkafirkan, sampai tingkatan mengkafirkan semua para sahabat kufar, kafir kecuali 5 orang. Bagi mereka semuanya kafir, dan yang paling parah kafirnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan mereka juga mencaci maki Aisyah dan Hafsah. Jadi 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Laki-laki yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Sedangkan wanita yang paling mereka benci 2, yaitu Aisyah dan Hafsah. Kenapa? Karena 2 orang ini istrinya Rasulullah, dan mereka berdua juga anaknya Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka itu orang-orang Syiah itu bencinya luar biasa dengan orang-orang ini. Maka mereka sebenarnya ketika mereka membenci sahabat, membenci istrinya Rasulullah, yang mereka maksudkan itu bukan sahabatnya, tetapi yang mereka inginkan itu adalah Rasulullah. Cuma mereka nggak berani langsung. Cuma menghabisi Rasulullah atau menjatuhkan wibawanya Rasulullah dengan dijatuhkan orang terdekat dengan dia. Orang yang terdekat dengan beliau, yaitu siapa? Istrinya beliau dan sahabatnya beliau yang paling dekat. Jadi ketika mereka itu mencaci maki Abu Bakar, Umar, yang mereka inginkan bukan Abu Bakar Umarnya, tapi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu agamanya mengikuti teman akrabnya. Orang yang paling akrab dengan Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai kuburannya sama, dikuburkan dalam satu tempat. Sehingga Abu Bakar dan Umar itu ya kuburannya sama, dalam satu tempat, umurnya sama. Ketika 3 orang meninggal dunia sama. Bahkan ketika masih hidup, ya mereka bersama-sama 3 orang ini. Ketika mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir, berarti konsekuensinya apa? Nabi Muhammad sebagai teman akrab yang paling akrab, ya sama saja gitu. Sama saja. Kenapa? Karena seseorang itu akan mengikuti teman akrabnya. Ketika mereka itu mencaci maki Aisyah dan Hafsah, apalagi Aisyah dijuluki sebagai pelacur, maka konsekuensinya ya ucapan az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak ada yang menikahi dia kecuali laki-laki pezina yang sama atau laki-laki musyrik. Sehingga ketika Aisyah itu dicap sebagai pelacur, ya konsekuensinya suaminya juga sama pelacur, berarti kan itu. Sehingga ketika mereka itu Syiah itu mencaci maki istrinya Rasulullah dan para sahabat, tujuannya itu adalah Rasulullah SAW. Cuma mereka nggak berani mencaci maki langsung. Kalau mencaci maki langsung, nggak ada yang mengikuti mereka. Sehingga hebatnya mereka itu apa? Mereka itu menghabisi martabat Rasulullah dengan dihabisi orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Begitu kata para ulama, Syiah itu lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani kalau ditanya siapa manusia terbaik dari kalangan kalian, orang Yahudi misalkan, manusia terbaik di antara orang Yahudi siapa? Ya muridnya Nabi Musa, yang dididik langsung sama Nabi Musa, itu manusia terbaik karena langsung gurunya Nabi Musa. Orang Kristen kalau ditanya siapa manusia terbaik di antara kalian, ya Hawariyun, karena dididik langsung sama Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau orang Khawarij, siapa manusia paling bejat di kalangan kalian? Kata mereka, muridnya Nabi Muhammad yang paling bejat kan itu. Jadi manusia paling parah, paling kufur, paling bejat adalah muridnya Rasulullah langsung dan istrinya beliau. Menunjukkan apa berarti? Berarti orang Syiah itu lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Sehingga yang mereka inginkan ketika mereka mencaci maki para sahabat, mencaci maki istrinya Rasulullah, yang mereka inginkan Rasulullah, tapi tidak langsung. Sehingga banyak yang mengikuti mereka itu banyak. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah, jika nampak bagi kamu dari seseorang perkara yang bid'ah, fadharu, maka berikan peringatan kepada orang itu, hati-hati. Fa innal ladzi akhfa anka aktsara mimma azhar, karena apa yang dia sembunyikan lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan. Kalau kata para ulama, seperti beliau juga mengatakan, para ulama mengatakan, mathalu ashabil bid'ah mithlul aqarin. Permisalan ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Yudfinuna ru'usakum wa abdanakum fit turab. Mereka menyembunyikan kepala mereka dan badan mereka di tanah. Wa yukhrijuna adznabahum, dan mereka mengeluarkan
yaitu gigitannya. Fa idza tamakkanu ludihu, kalau mereka mampu didekati sama seseorang langsung ditutup dengan gigitannya itu. Wa kadzalika ahlul bidah, demikian juga ahlul bidah. Hum mukhtafuna bainan nas, mereka tertutup sehingga mereka tidak akan langsung menyampaikan bid'ahnya, kecuali mereka akan membuka dengan sesuatu yang baik, dibuka terus sampai mereka melihat ini orang ini sudah bisa dimasuki bid'ahnya, baru dimasuki. Fa idza tamakkanu, kalau mereka sudah merasa mampu, balaghu ma yuriduna, mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Sehingga orang Khawarij ini, doktrinnya orang Khawarij tidak langsung orang itu didoktrin. Pertama dia dipancing dulu dengan kebaikan, dengan jihad, dengan ya kebaikan sunnah dan yang lainnya. Banyak orang tertarik setelah itu. Ketika mereka sudah loyal, baru akhirnya akidah mereka itu disebarkan, dimasukkan ke murid-murid mereka. Sehingga ahlul bidah juga seperti itu. Apa yang mereka tampakkan itu, apa yang mereka sembunyikan lebih banyak daripada apa yang mereka tampakkan dalam luarnya. Sehingga hati-hati. Tetapi tidak semua bid'ah seperti ini. Tidak semua bid'ah. Jadi bid'ah yang muncul dari seseorang itu nanti kita lihat siapa orang itu. Siapa orang itu? Kalau orang itu orang yang ma'lumun bi sunnah, orang yang terkenal dengan sunnah. Ada orang yang beliau itu masyhur bi sunnah. Cuma terkadang muncul pendapat beliau yang menyimpang lah, itu pendapat 1-2 yang menyimpang. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini kita tetap tidak boleh mengambil bid'ahnya, penyimpangan orang itu, cuma kita tutupi kekurangan orang itu dengan samudera kebaikan yang dia miliki. Ini yang pertama. Jadi ketika muncul bid'ah dari seseorang, maka kita harus lihat dulu siapa orang itu. Siapa orang itu? Kalau orang itu masyhur bi sunnah, maka kita tutupi bid'ah itu dengan sunnah dia. Tetapi kalau dia itu masyhur bil bid'ah, memang masyhur terkenal dengan ahlu bid'ahnya, maka orang ini tidak ada kehormatan. Orang ini tidak ada kehormatan. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang ngeri lah gitu, maksudnya keras sekali lah, pendapat yang penyimpangannya itu parah. Tapi ulama kita tidak menghukumi orangnya. Seperti misalkan Imam Mujahid. Imam Mujahid itu kata para ulama, beliau fatal pendapatnya dalam 2 macam dalam tafsir. Ada 2 macam dalam masalah tafsir itu yang fatal. Sampai banyak ulama yang mengkritisi habis-habisnya meneliti, tapi mereka masih mengakui keilmuan Imam Mujahid. Tentang ketika menafsirkan tentang maqam mahmudah. Beliau mengatakan maqam mahmudah itu ijlasuhu iyah al-arsh. Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas singgasananya. Jadi itu pendapat yang mungkar sekali ini. Kenapa? Karena di atas arsy tidak ada makhluk kecuali hanya Allah Ta'ala. Ini pendapat mungkar. Tapi apakah Imam Mujahid dihabisi gara-gara itu? Tidak. Ya tidak. Kenapa? Karena ini satu masalah ini tertutupi dengan banyaknya samudera kebaikan beliau. Ya. Tetap namanya pendapat yang keliru ya keliru. Kita tidak tutup mata gara-gara yang mengamalkan ulama kita. Tidak. Tetap itu kekeliruan. Kita nggak boleh mengambil. Cuma bukan berarti harus kita habisi orangnya gara-gara itu. Demikian juga mestinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga keliru juga masalah mengatakan bahwa neraka tidak kekal dan abadi. Walaupun beliau punya pendapat yang lain. Imam Al-Qayyim juga punya pendapat yang lain. Beliau dalam kitab Hadil Arwah panjang lebar beliau itu menguatkan pendapat bahwa neraka tidak kekal dan abadi. Tapi dalam kitab-kitab yang lain beliau mengatakan neraka jahanam termasuk makhluk yang kekal. Apakah gara-gara seperti ini berarti dihabisi Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah? Tidak. Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Qayyim tidak. Kenapa? Karena tertutupi dengan banyaknya samudera kebaikan beliau. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ada beberapa sesuatu yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah setelah itu baru kita habisi semua kebaikan beliau? Tidak. Kenapa? Karena maklum bisunnah orang itu. Orang itu maklum bisunnah. Maka itu kata saya mengatakan, walau anna kullama akhta imamun. Jika seandainya setiap ada ulama Ahlussunnah yang keliru dalam 1, 2, 3 masalah, alaihi, kita banting orang itu. Fabada'nahu, bahkan kita hukumi sebagai ahlul bidah, ma salimna minha ahad. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari lisan kita. Semuanya nanti akan kita caci maki semua. Kenapa? Karena semua pasti punya kesalahan. Sehingga bid'ah itu nanti kita lihat. Bid'ah itu kita lihat. Yang pertama kita lihat orangnya. Siapa? Yang mengatakan kalimat itu siapa? Kalau dia itu adalah Ahlussunnah, mungkin dia itu pendapatnya keliru dalam masalah. Akhirnya kita ingatkan.
atau mungkin dan yang lainnya lah. Tetapi kalau dia itu memang orang ahlul bidah memunculkan pendapat itu, maka harus kita hukumi orang itu. Oleh itu Syekhul Islam sering sekali mengatakan di kitab beliau sering sekali beliau mengatakan penting loh fahami ini berkaitan dengan kita menghukumi, dinamakan dengan hukum tanzil. Kita sudah menghukumi seseorang, maka beliau mengatakan satu ucapan diucapkan oleh dua orang yang mengatakan, beliau mengatakan perbandingannya seperti timur dan barat. Ada dua orang ini mengatakan satu ucapan yang sama, tapi si ini dijuluki sebagai imam ahlu sunnah, tetap imam ahlu sunnah, yang ini dijadikan sebagai gembongnya ahlul bidah. Apa yang mendasari kok ini ucapannya sama? Dua orang ini sama ucapannya ini, tapi kenapa dia itu kayak bedanya timur dan barat orang itu? Karena kita lihat siapa dia. Ucapan misalkan Syekhul Islam yang mengatakan bahwa beliau mengatakan neraka tidak kekal misalkan, sama dengan orang Jahmiyah. Jahmiyah juga mengatakan seperti itu. Cuma Jahmiyah lebih parah karena dia mengatakan surga juga tidak kekal. Tapi orang yang mengatakan neraka tidak kekal ya Jahmiyah. Syekhul Islam ikut di sini. Satu ucapan yang mengatakan Syekhul Islam dengan Jahmiyah, tapi hukumnya itu seperti timur dan barat. Maka itu apa? Tidak boleh kita menghukumi orang gara-gara cuma qaulnya saja, pendapatnya saja, keyakinannya saja, nggak boleh. Ada seseorang dia punya pendapat A, langsung kita habisi gara-gara itu. Tidak. Kita harus lihat siapa dia kan itu. Dia itu ulama yang usulnya ahlu sunnah. Dia punya pendapat 1, 2, 3 dalam ahadil masail. Beliau saya mengatakan dalam beberapa masalah lah dia itu menyimpang. Apakah kita hukumi sebagai ahlu bidah? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita lihat usulnya orang itu gitu. Sehingga tidak semua bid'ah yang muncul dari seseorang harus kita hati-hati atau kita peringatkan orang itu. Kenapa? Kita lihat dia itu siapa. Yaitu dia itu kalau di Ahlussunnah maka kita itu toleransi. Maksudnya kita toleransi itu bahwa tetap namanya bid'ah ya bid'ah. Cuma maksudnya apa? Tidak boleh kita jatuhkan wibawa dia. Kita tutupi bid'ahnya dia dengan banyaknya samudra kebaikan yang beliau miliki. Tapi kalau dia itu masyhur dengan bid'ah, maka tidak ada toleransi lagi, tidak ada kehormatan bagi orang itu. Dan ulama-ulama kita seperti itu. Ulama-ulama mereka berjalan seperti ini. Banyak ulama-ulama kita yang memiliki beberapa pendapat-pendapat yang menyimpang. Disebutkan oleh para ulama. Cuma para ulama kita tetap menghargai orangnya, tetap mengagungkan orangnya, walaupun pendapat itu pendapat yang menyimpang. Sehingga Imam Al-Qayyim, beliau ketika membela Abu Ismail Al-Harawi dengan banyak sekali pembelaan, sampai akhirnya ada sebuah ucapan yang sudah tidak bisa lagi dibawa kepada mahmal yang hasan itu, kemungkinan yang baik, sudah nggak bisa lagi. Maka beliau mengatakan Syekhuna wa Habibuna, bagaimanapun beliau adalah guru saya dan beliau adalah orang yang saya cintai. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu, tapi dalam masalah ini kebenaran lebih saya cintai daripada beliau. Dalam masalah ini saya katakan beliau salah. Dalam masalah ini beliau salah. Cuma kesalahan ini tidak menjadikan beliau itu harus kita bantai, harus kita habisi, tidak. Tetap beliau guru saya dan tetap beliau itu adalah orang yang saya cintai. Cuma dalam masalah ini beliau menyimpang, yaitu punya pendapat yang menyimpang. Tetap itu penyimpangan, pendapat itu penyimpangan. Cuma belum tentu orangnya itu harus kita cap sebagai orang yang menyimpang. Kalau malifu rahimahullah ta'ala. Jadi tadi fahami ya, kaidah tadi penting. Fahami kaidah penting, yaitu satu ucapan diucapkan oleh dua orang itu bisa beda-beda hukumnya. Jadi antara dua orang itu dihukumi kayak timur dan barat. Kenapa seperti itu? Karena kita menghukumi seseorang bukan hanya kepada pendapatnya itu saja, tetapi kita lihat siapa dia. Nah itu fahami ya. Nanti ada bab lagi di dalam dunia fatwa. Dunia fatwa itu lebih unik. Maka tidak boleh masuk sembarangan dalam fatwa, itu nggak sembarangan, karena fatwa itu rumit. Maka orang yang masuk di dunia fatwa itu harus sudah ibaratnya itu kayak makan garam dalam mengarungi ilmu agama. Banyak yang perlu kita lihat itu banyak. Misalkan gini, Rasulullah ketika ditanya misalnya, jadi fatwa itu apa sih fatwa itu? Bedakan nanti antara hakim, idza ijtahadal hakim fa asaba, dengan masalah fatwa. Fatwa itu beda lagi. Mujtahid sama fatwa beda.
Jadi gini, kalau kita bicara masalah hukum, hukum terhadap perbuatan atau ucapan atau keyakinan misalkan, itu namanya hakim. Jadi hukum ini masalahnya apa ya? Apa hukum khamr misalkan? Haram. Apa hukum riba? Haram. Apa ini? Jadi namanya hukum. Teori lah itu, maksudnya itu. Tapi kalau sudah masuk ke hukum perorangan, seseorang yang mengamalkan perbuatan itu masuk ke dunia fatwa. Dan itu nggak main-main. Hati-hati dalam bab ini karena nggak mudah. Tidak mudah. Karena fatwa itu terkadang yang haram bisa menjadi halal dan yang halal bisa menjadi haram karena kondisi yang berfatwa. Sehingga kita dalam masalah fatwa tidak boleh kita itu menjawab secara ilmiahnya saja. Ada orang datang misalkan, ada seorang datang ke Rasulullah. Orang tua, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya ketika puasa? Boleh. Datang anak muda, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya ketika masuk puasa? Ya Rasulullah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sedangkan orang tua dibolehkan. Hukum masalahnya sama kan itu. Apa hukum mencium istri ketika puasa? Tapi kenapa kok jawabannya bisa beda-beda? Itu masuk dalam dunia fatwa. Dunia fatwa, maka dunia fatwa itu unik dan rumit. Rumit sehingga tidak bisa dengan madza fa'alta. Sebagaimana kata Imam Qayyim. Imam Qayyim, demikian juga Imam Asy-Syatibi membuat kaidah penting dalam masuk dunia fatwa, itu nggak main-main. Kata beliau, orang yang alim, mereka itu bertanyanya bukan madza fa'alta, apa yang kamu perbuat. Kalau tanya apa yang kamu perbuat, saya minum khamr, Syekh. Haram berarti kamu berbuat dosa besar ini. Kenapa? Karena pertanyaan madza fa'alta. Kata para ulama, kata beliau itu, kata Imam Qayyim, orang yang bertanya masih tingkatan madza fa'alta, berarti dia masih tingkatan orang awam, belum boleh masuk dalam dunia fatwa. Sedangkan kalau orang sudah masuk dunia fatwa, dia bukan pertanyaan madza fa'alta, tapi dia akan bertanya limadza fa'alta. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Misalkan ada orang bertanya, Syekh, apa hukum riba? Oh, riba haram. Ya, apa hukum kerja di bank? Misalkan orang kerja di bank. Dia bertanya, Ustaz, saya kerja di bank, apa hukumnya? Ini nggak bisa. Kalau kita menjawab orang itu hukumnya apa untuk orang itu, nggak bisa dengan itu gitu. Tapi kita tanya, lah kenapa kamu kerja di bank itu, ada apa? Alasannya apa? Dengan dia menyebutkan alasannya, terkadang hukumnya wajib bagi orang itu. Dia keluar dosa. Ya, paham ya, bisa dipahami ya. Walaupun apa? Memang secara teorinya kerja di bank nggak boleh karena itu instansi riba. Tapi kalau kita cuma menjawab nggak boleh karena riba itu hukumnya haram. Karena riba itu haram, itu namanya ilmu teori. Kita perlu melihat kenapa kok Anda itu bekerja di bank, kenapa gitu. Sehingga apa? Kerja di bank, ada orang kerja di bank di satu kompleks, satu tempat, satu perbuatan, yaitu menjadi kasir bank misalnya, ada 3 orang jadi kasir. Mereka itu hukumnya bisa beda-beda. Satu perbuatan yang mengamalkan 3 orang, satu ucapan yang mengucapkan 3 orang, satu keyakinan yang meyakini 3 orang, hukumnya bisa beda-beda semua mereka ini. Ya paham ya, itu namanya kaidah unik dalam masalah fatwa, itu nggak sembarangan. Maka itu kata para ulama, laisal faqih man ya'ti bisyiddah. Bukan orang yang berilmu itu orang yang menjawab dengan berat, maksudnya berat itu haram bid'ah. Bukan seperti itu orang yang faqih. Tapi orang yang faqih itu alladzi ya'ti birrukhas, orang yang bisa mendatangkan keringanan walam yajuruna ilal haram, tapi tidak sampai ke tingkatan haram. Siapa orang yang faqih atau orang yang duduk di fatwa itu, dia bisa memberikan solusi bagi orang itu yang terbaik apa. Walaupun harus keluar dari ilmu yang kita miliki. Coba kita lihat ya, Abdullah bin Umar, beliau ditanya salah seseorang, tanya, halil qatili taubah, apakah orang yang membunuh itu ada pintu tobat bagi dia? Abdullah bin Umar perhatikan dulu mukanya, siapa orang ini? Setelah itu beliau mengatakan, la laisa lil qatili taubah, orang yang membunuh nggak ada pintu tobat. Berarti apa? Tobat nggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya orang itu keluar dalam kondisi menunduk kepalanya. Murid-muridnya bingung. Ini akidah yang beda sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini dosa dan maksiat itu ada pintu tobat. Pintu tobat masih terbuka lebar. Selama orang itu bertobat akan diterima sama Allah Ta'ala kan itu. Sampai akhirnya gara-gara ucapan seperti ini,
Akhirnya sampai ada orang yang keliru memahami bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang membunuh. Dosa membunuh itu termasuk dosa kufur. Padahal kan itu bukan akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah enggak seperti itu akidahnya kan itu. Membunuh itu kan termasuk dosa besar. Dosa besar itu kan masuk dalam kaidah tatal masyiah. Akhirnya beliau ditanya sama muridnya, wahai Abdul Umar, Anda mengatakan seperti itu. Tidak ada laisa bil qatili taubah. Enggak ada pintu tobat bagi orang yang membunuh. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ra'aitu fi wajhi syarr. Saya melihat di aura mukanya orang itu aura muka kejelekan. Sehingga saya katakan tidak ada pintu tobat bagi orang itu. Karena saya takut. Kalau saya mengatakan, aduh, akidah Ahlussunnah mengatakan ini tahtal masyiah. Saya rinci di bab ini, malah dia nanti akan keluar membunuh setelah itu. Setelah itu dia mengatakan tobat, gampang lah itu. Allah Maha Pengampun kan gitu. Oleh itu para ulama pernah mengingkari Abu Hurairah disebabkan karena beliau menyampaikan sebuah riwayat tentang orang ahlul kitab Bani Israel yang membunuh 99 nyawa genap sampai 100. Dibacakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ini kan bahaya itu. Tidak boleh membacakan ayat hadis-hadis seperti ini kepada pelaku dosa dan maksiat. Itu namanya apa? Itu namanya menempatkan sesuatu pada porsinya, yaitu satu ucapan diucapkan oleh 3 orang, satu perbuatan diperbuat oleh 3 orang, hukumnya bisa beda-beda. Nah itu orang yang alim itu, orang yang duduk di fatwa tidak boleh menghukumi sesuai dengan hukum namanya hukum teorinya. Namanya riba itu haram, itu bukan seperti itu. Kita lihat kenapa? Kenapa? Karena fatwa itu perlu melihat hukum, perlu melihat masalih wal mafasid, perlu melihat namanya dinamakan dengan ya syariat, yaitu qawaidus syariah. Kaidah syariat Islam itu apa gitu. Nah, itu penting. Misalkan gini, ada orang dia bertanya, Ustaz, saya kerja di bank, apa hukumnya? Ya saya tanya, lu kenapa? Saya itu tahu riba, bank itu kerja di bank itu riba. Cuma anak saya sakit, Ustaz. Saya qadarullah nggak ada BPJS, saya sudah ngutang ke teman-teman nggak ada utangan. Saya sudah cari kerjaan, sudah berkali-kali saya daftar nggak diterima. Kecuali di bank ini saya diterima. Pilihannya itu saya kerja atau saya nggak makan atau mungkin anak saya mati karena anak saya nggak punya uang untuk berobat. Terus bagaimana saya kerja di sini? Nah, ketika kita melihat asal seperti ini, bahkan mungkin kita katakan, kamu wajib, kamu keluar sampai mati anak kamu, dosa besar. Itu namanya apa? Fatwa. Sehingga fatwa itu apa? Pertanyaan bukan maza fa'alta, apa yang kamu berbuat gitu. Tapi pertanyaan itu, kenapa kamu berbuat seperti itu, apa gitu. Ada orang misalkan dia mabuk, ngeliang karena makan kecubung misalkan. Kecubung itu kuat sekali itu. Orang makan daun kecubung, keliang sampai 1 pekan gitu. Setelah itu ya Ustaz, aduh sayang keliang sepekan makan kecubung, hukumnya apa Ustaz ini? Ya hukum asalnya nggak boleh, karena itu termasuk khamr kan gitu. Tapi kan kita perlu bertanya, kenapa kamu makan kecubung kan gitu? Saya itu nggak tahu kalau kecubung itu memabukkan. Saya itu cari daun karena saya itu pengen nyayur gitu loh, mau bikin kuban saya kan gitu loh. Saya nggak tahu kecubung itu bentuknya kayak apa. Tak kira itu pohon singkong gitu. Karena kecubung sama singkong kan hampir sama kan itu. Ada kasus kayak gitu, ada itu. Ada orang di pondok dulu itu, orang dari luar Jawa, dia nggak tahu kecubung itu apa kan itu. Ada sayur, oh ini seger sekali sayurnya kan gitu. Kayak kumpulkanlah daun pepaya, daun singkong sama kecubung, seger gitu buat lubang kan. Bikin lubang sepekan keliang semua itu. Satu keluarga keliang semua kan itu. Tapi kan ditanya berapa? Saya nggak tahu kalau kecubung itu seperti itu kan. Pertanyaan, kita bisa menghukumi orang itu pelaku dosa dan maksiat nggak itu? Nggak bisa gitu. Nah kita apa? Tidak bisa kita menghukumi cuma sekedar perbuatannya itu apa. Kita perlu tahu alasannya kenapa. Kamu seperti itu kenapa kan itu? Ya. Sehingga ternyata jawabannya bisa kita keluar dari pendapat kita. Bahkan yang haram bisa menjadi halal, yang haram bisa menjadi halal. Jadi itu fatwa itu seperti itu. Nah itu apa? Tidak boleh fatwa ulama dalam satu masalah dibawa kepada keumuman. Nggak boleh, karena fatwa itu kan qadaya, namanya qadaya muayyanah gitu. Jadi qadaya yaitu kejadian khusus. Saya fatwanya boleh untuk kamu. Apakah saya bisa terapkan kamu itu? Oh, Ustaz Tobroni ngomong seperti ini, berarti kamu juga nggak boleh. Boleh nggak seperti ini? Misalkan ada orang tadi yang riba tadi datang ke saya katakan berarti boleh. Kemudian dia ngomong sama temannya, oh boleh, Ustaz Tobroni membolehkan kerja di bank itu boleh, nggak apa-apa. Berarti kamu juga boleh kan itu.
Boleh nggak ini jawaban fatwa ini saya orang yang A bertanya sama saya ini, saya kasih jawabannya A, misalkan jawabannya seperti boleh. Boleh nggak dia itu menukilkan jawaban ini kepada yang lain? Nggak boleh. Karena kalau saya melihat kondisi dia, mungkin saya akan katakan haram bagi dia kan itu. Faham ya? Jadi fatwa itu qadaya muayyanah, qadaya khasah. Kasus khusus. Tidak bisa dibawa kemana-mana, itu nggak bisa gitu. Ternyata paham ya? Paham ya? Nah, jadi masalah itu apa? Ketika jadi masalah itu, ketika orang itu membawa fatwa-fatwa ulama pada kejadian yang lain. Contohnya misalkan ada fatwa ulama seperti saya bin Bas pernah beliau itu mengeluarkan sebuah fatwa wajibnya nyoblos kepada setiap orang muslim. Nyoblos di pemilu wajib. Siapa yang tidak nyoblos dosa besar. Ini ketika diterapkan di negara yang lain itu jadi masalah gitu. Kenapa? Karena beliau itu menjawab sesuai dengan pertanyaan. Konteks pertanyaan itu sebuah negara Afrika, di daerah Afrika, di mana Islam dan kafir itu 50%. Orang kafir bersatu mereka dalam sebuah partai, sedangkan orang muslim ya terpecah menjadi banyak golongan. Ada yang mau nyoblos, ada yang tidak, ada yang partainya bermacam-macam. Apa hukumnya dalam kondisi seperti ini? Maka beliau mengatakan wajib bagi setiap orang muslim nyoblos dan bersatu dalam satu partai. Siapa yang tidak menyoblos sampai kalah orang muslim, dosa besar. Tapi ini bisa nggak dibawa ke negara yang lain? Nggak bisa. Kondisinya berbeda gitu. Contohnya lagi misalkan ya, kalau saya dulu pernah tanya Syekh saya itu, Syekh Abdul Hasan, Syekh, hukum perempuan naik motor itu gimana gitu? Syekh, perempuan naik motor, apalagi ini kan gitu. Haram kan itu jelas, ini apa ini? Nah, kita jelasin, Syekh, kita di Indonesia itu biasa, mosok gitu loh. Mungkin kita di Arab saja itu laki-laki motor aja nggak ada kan gitu. Oh, laki-laki naik motor itu kayak aib sekali di sana. Laki-laki bayangkan itu. Laki-laki naik motor itu aib sekali di sana itu. Apalagi ini perempuan, masya Allah, perempuan naik motor ini. Lah Syekh, kebiasaan kita seperti itu. Wallahu a'lam. Kamu tanya sama ulama kamu saja lah gitu. Saya nggak tergambar bahasa itu. Gimana kok bisa-bisanya perempuan naik motor itu kayak apa kan itu? Yang laki-laki saja nggak bisa kan itu. Ini bisanya perempuan naik motor kan itu. Nggak tergambar. Akhirnya ketika beliau tanyakan, saya nggak berani berfatwa. Saya tanya sama ulama kalian lah. Coba lagi pernah saya diskusi juga sama Syekh kita itu, orang desa itu, tentang apa hukum pondok pesantren putri. Pondok pesantren putri. Di mana pondok pesantren putri itu kan orang datang dari jauh-jauh. Mereka kan musafir. Atau istilahnya ya walaupun mereka nggak musafir kan mereka orang mukim kan di tempat itu kan itu. Mereka nggak ada mahram. Mereka diantar sama mahramnya. Taruh di pondok pesantren, tinggal sama mahramnya. Di kota itu dia nggak ada mahram kan itu. Bahkan ada beberapa kejadian santri putri berangkatnya sendiri naik kereta, nggak diantar sama mahramnya kan itu. Pulangnya sendiri beli tiket, pulang sendiri kan itu. Apa ini hukumnya kan itu? Ditanyakan waktu kita tanyakan kepada guru kita pun bingung. Ada pondok putri seperti ini. Ada saya banyak kita, umurnya banyak sekali itu. Ajib gitu, orang Indonesia itu ajib semua gitu. Kok bisa-bisanya ada pondok putri itu kayak apa kan gitu? Nggak tergambar, sana nggak ada, di Arab itu nggak ada gitu. Di Arab itu nggak ada, maka ketika kita paksa saya coba antum keluarkan fatwa, saya nggak berani, saya nggak tergambar itu. Saya itu nggak mengalami kehidupan seperti itu. Saya berfatwa apa kan itu? Nah, terus gimana saya hukum seperti ini? Kita nanti ke Indonesia kita kan bawa fatwa. Saya nggak berani. Tanyakan kepada ulama kalian saja itu. Ulama kalian berarti siapa ya? MUI, negara kalian kan itu. Negara kalian punya fatwa sendiri kan itu. Kenapa? Karena fatwa itu melihat pada kondisi masing-masing. Bisa tergambar ya maksudnya. Maka itu tidak boleh kita itu gara-gara satu ucapan yang dia ucapkan setelah itu kita hukumi orang itu, nggak bisa. Kita perlu melihat siapa dia. Kenapa? Karena terkadang satu ucapan diucapkan sama dua orang, ini hukumnya bisa beda-beda kalau kita pengen menghukumi. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza ra'aita rajula min ahli sunnah, kalau kamu melihat ada orang dia termasuk ahlu sunnah, yaitu usulnya itu ahlu sunnah, radi'ut thariq, tapi dia itu perjalanan hidupnya itu jelek, wal madzhab, demikian juga madzhab itu jelek, fasiqun fajiron, bahkan dia orang fasik, orang fajir, sahibu ma'asi dhalan, dia itu pelaku maksiat dan dia itu orang yang menyimpang perjalanan hidupnya, wa huwa ahlu sunnah, tapi dia usulnya di atas sunnah, fashabhu, maka temani dia, yaitu boleh kamu bergaul sama orang itu, wajlis ma'hu, duduklah bersama dia kalau mau,
Fa innahu laysa yadurruka ma'siyatuhu, karena maksiat dia tidak memudaratkan kamu. Yaitu maksud itu kamu itu tahulah kalau itu tuh dosa. Cuma boleh gak kita duduk bersama dia? Ya itu semuanya nanti dilihat. Dilihat kita itu duduk manfaatnya apa. Kalau kita itu duduk nggak ada manfaat untuk kamu dan dia, berarti tidak dibolehkan. Karena orang-orang Bani Israel itu lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Yaitu mereka dilaknat sama Allah Ta'ala gara-gara mereka tidak ingkarul munkar terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa ingkarul munkar itu? Kalau mereka punya teman minum khamr, mereka duduk bersama orang itu. Kenapa? Karena malu untuk keluar dari majelis itu. Akhirnya apa? Malah mereka dilaknat pertama kali sama Allah Ta'ala. Tapi maksudnya apa? Pelaku dosa dan maksiat lebih mending selama akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza ra'aita rajulan mujtahidan fil ibadati. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang rajin beribadah, mutaqasyifan muhtariqan fil ibadati sahib hawa. Tetapi dia itu orang yang hulu dalam ibadah dan semangat sekali dalam ibadah, cuma dia itu orang ahlul bidah. Fala tujalishu. Jangan sekali-kali kamu duduk bersama dia. Wala taqudu ma'ahu wala tasma' kalamahu. Kamu jangan mendengar dia, wala tamshi ma'ahu fi tariqin. Kamu jangan berjalan bersama dia di jalan. Fa inilah amanu antas tahliya tariqatahu. Karena saya tidak merasa aman kalau kamu nanti lama-lama akan menganggap baik metode dia. Fatahalika ma'ahu, sehingga kamu akan binasa bersama orang itu. Warwa Yunus bin Ubaid ibnahu. Yunus bin Ubaid pernah melihat putranya. Waqad kharaja min indi sahibi hawa. Orang itu keluar, yaitu anaknya keluar dari rumahnya orang ahlul bidah. Namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu gembongnya Mu'tazilah di zamannya. Faqala, maka beliau mengatakan, ya bunayya, nak, anakku, min aina ji'ta, kamu datang dari mana? Maka putranya mengatakan, min indi fulan, saya datang dari fulan. Qala ya bunayya, maka Yunus bin Ubaid mengatakan, wahai anakku, lian aroga kharajta min baiti khuntha. Kalau saya melihat kamu keluar dari rumahnya khuntha. Khuntha itu apa? Khuntha itu pincong, tapi bukan pincong, beda kan? Orang yang laki-laki perempuan bersama-sama dia itu, ya. Dia bukan bencong, bencong itu kan laki-laki kan dia itu, cuma laki-laki seperti perempuan, ini beda. Kalau ini khuntha itu dia itu punya kelamin dua gitu loh, ya, kelamin dua, ini namanya khuntha. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan, daripada kamu keluar dari rumahnya fulan dan fulan. Wali antal qallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan khainan. Dan kalau seandainya kamu nanti berjumpa dengan Allah, wahai putraku, dalam kondisi kamu berzina, fasik, mencuri, khianat, ahabba ilayya min antal qahu biqali fulan wa fulan, lebih saya sukai daripada kamu meninggal dunia datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa akidahnya fulan dan fulan. Ala tara anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu ad-dinihi. Apa kamu tidak tahu, ini kata beliau syarh sunnahnya, yaitu Imam Al-Barbahari. Apa kamu tidak tahu bahwasanya Yunus bin Ubaid, Imam Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan bahwasanya khuntha, seorang yang khuntha tidak mungkin menyesatkan putranya, yaitu tidak mungkin menyesatkan orang lain lah. Wa anna sahibal bid'ah yudilluhu hatta yakfur. Tetapi kalau pelaku bid'ah itu akan menyesatkan orang lain sampai orang lain itu bisa kufur. Jadi maksudnya nanti ada kaidah memang disampaikan oleh para ulama, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah lebih disukai sama iblis daripada maksiat. Kenapa? Fa innal ma'asi yutabu minha. Karena maksiat itu orang mudah untuk bertaubat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan bid'ah orang itu susah untuk bertaubat. Kenapa kok bid'ah itu susah? Karena cikal bakal taubat itu menyesali perbuatannya. Dan orang tidak mungkin menyesali perbuatannya kalau tidak merasa dirinya salah. Kalau saya itu merasa benar loh, saya suruh tobat dari apa? Tobat masih loh. Loh saya benar kok Pak, suruh tobat kan gitu loh. Kalau dia itu merasa salah suruh bertobat mungkin. Tetapi kalau dia itu merasa benar suruh bertobat, orang itu susah sekali. Kenapa? Karena dia merasa benar. Nah itu orang-orang ahlul bidah itu susah sekali mereka untuk bertobat. Kenapa? Karena kaidahnya seperti itu. Nah, jadi intinya, tapi bukan semua seperti itu. Bid'ah itu nanti macam-macam. Nah itu sering saya ingatkan, bid'ah itu
tidak satu tingkatan. Ada bid'ah yang sampai tingkatan mukaffirah. Ada juga bid'ah yang tingkatannya ghalidhah. Ada juga bid'ah yang tingkatannya khafifah, bid'ah ringan. Bid'ah tapi itu bid'ah ringan sehingga tetap tidak sama dengan zina, maksiat. Enggak, itu bid'ah ringan kan itu. Bid'ah yang ringan. Tapi yang maksudnya itu bid'ah itu lebih parah daripada maksiat, itu bid'ah yang ghalidhah. Bid'ah yang parah. Bid'ah yang parah karena bid'ah itu ibaratnya kayak qantarah ila syirik dan kufur. Bid'ah itu jembatan untuk menyampaikan kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga pelaku bid'ah itu bisa sampai tingkatan kufur. Tapi kalau pelaku maksiat tidak sampai tingkatan kufur. Orang bermaksiat ya, minum khamr sampai menjadi candu lah dia itu. Tidak sampai tingkatan kufur selama dia itu masih Islam. Tapi kalau pelaku bid'ah bisa bid'ahnya itu sampai mukaffirah. Sampai tingkatan orang itu kafir karena bid'ahnya. Sehingga bid'ah itu bahaya. Bahaya kenapa? Karena bid'ah itu sebagai jembatan untuk mengantarkan seseorang pada kekufuran dan kesyirikan. Kalau maksiat tidak. Maka itu maksiat itu lebih ringan. Lebih ringan kalau dilihat bid'ahnya yang parah. Tetapi kalau bid'ah yang ringan tetap maksiat lebih parah. Sehingga kita tidak bisa pukul rata seperti itu. Semua bid'ah lebih parah daripada dosa dan maksiat. Tidak semua bid'ah itu seperti itu. Terkadang ada beberapa bid'ah cuma lebih ringan daripada dosa dan maksiat. Ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain.